Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami dalam bukunya 150 Kisah Nyata Para Korban Cinta. Baik, namun sebelumnya Mimin mengingatkan agar kalian like, komen dan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan update kisah nyata terbaru lainnya. Baik, kita langsung simak saja kisah ceritanya. Murid yang menanggung derita besar. Begitulah judul kisah ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Seorang guru menuturkan kisahnya berikut ini. Kisah ini berawal dari seorang murid yang masuk ke ruanganku. Murid itu dipapa oleh seorang gurunya. Dia pingsan tampak kelelahan. Aku dan guru itu langsung menenangkannya, tapi sia-sia. Kesadarannya tidak pulih total. Aku meminta dia duduk dan memberinya mushaf. Aku membuka surah Yasin dan memintanya untuk mengingat Allah 6, agar dia lekas sadar. Si murid mengambil mushaf itu dengan hati-hati penuh hormat dan langsung membaca beberapa ayat. Aku yakin, kesulitan tidak akan pernah teratasi dalam kondisi sedih dan jiwa tertekan, atau dalam kondisi berduka sebab kematian orang terdekat, atau kondisi biasa yang terjadi secara tiba-tiba. Sama sekali tak terlintas dalam benakku, si murid yang gadis menawan ini sedang dirundung bingung. Si murid terdiam dan mendekatiku dengan langkah lesu. Lalu, dia duduk di hadapanku. Aku tahu, dia tengah mengendalikan diri dan siap-siap berbicara. Kemudian dia mulai berkata, kejadiannya berawal saat liburan musim panas tahun ajaran kemarin. Ketika itu, ayah, ibu, dan nenekku pergi ke luar negeri untuk berobat, sedangkan aku dan adikku yang masih kecil diasuh bibiku. Bibiku itulah yang mengajarkanku baca tulis, tapi dia tidak memahami makna hidup ini. Aku merasa sangat sedih, karena saat itu merupakan kali pertama aku berpisah dengan ibuku. Aku menghibur diri dengan internet dan berselancar ke sejumlah situs. Aku berlama-lama di ruang-ruang chatting. Hingga pada suatu hari, aku berkenalan dengan seorang pemuda dalam negeri yang tinggal di suatu daerah. Aku mulai sering chatting dengannya sekadar untuk bersenang-senang dan mengisi waktu senggang. Kemudian chatting itu berubah menjadi aktivitas harian. Pemuda itu memintaku untuk berbicara langsung lewat Messenger. Aku pun tidak keberatan. Mengobrol hampir terjadi setiap hari dan berjam-jam bahkan hingga larut malam. Melalui obrolan demi obrolan itu aku mengenal dirinya, demikian pula dia. Aku tahu bahwa dia pemuda playboy yang suka traveling. Bahkan, melakukan perbuatan haram pun sudah menjadi hal yang biasa. Berbekal kebijaksanaanku, aku mampu mengubah jalan hidupnya. Hingga akhirnya, dia mau melakukan salat dengan konsisten. Dalam waktu singkat, dia mengungkapkan rasa cintanya padaku. Terlebih dia mengaku telah berubah, memperbaiki perilakunya, dan bersikap menerima apa adanya. Dia juga menyatakan bahwa kehidupan masa lalunya sangat ceroboh, dan itu telah berakhir. Awalnya aku menolak, tetapi, setelah berhari-hari berpikir, aku tertarik kepadanya. Aku juga teringat saat yang paling membahagiakanku adalah ketika berjumpa lewat Messenger yang begitu terasa dekat. Hubungan kami semakin erat, bahkan, suatu ketika dia mengajakku bertemu langsung. Aku menyetujuinya dengan syarat di tempat umum dan hanya beberapa detik, untuk sekadar melihat wajahku. Pada hari yang telah dinantikan, jantungku ditentukan, aku berhasil bebas dari pengawasan bibiku dengan alasan aku akan datang ke undangan teman. Tibalah saat yang mulai deg-degan, berdetak kencang tidak karuan, sebelum aku melihat wajahnya secara langsung. Ternyata, di luar yang aku bayangkan, wajahnya begitu tampan. Dia ibarat pahlawan impian yang sering didengungkan kisah-kisah fiktif. Kami bersua beberapa saat, dia mengungkapkan kekagumannya atas kecantikanku. Katanya, aku lebih cantik dari yang dia bayangkan. Setelah itu, aku meninggalkannya. Aku kembali ke rumah dengan membawa perasaan yang berbunga-bunga. Saking bahagianya, aku seakan terasa terbang. Dunia seisinya tak muat menampung kebahagiaanku, sampai-sampai sikapku pada adikku berubah. Aku menjadi sangat sayang pada seluruh anggota keluarga. Inilah sebenarnya yang diajarkan cinta padaku. Puncak dari seluruh ini adalah janjinya untuk datang meminangku begitu keluargaku kembali dari luar negeri. Tetapi, aku menolak dan memintanya untuk mengundurkan rencana itu sampai aku tamat sekolah. Pertemuan kami selama liburan berlangsung 3 kali. Setiap kali bertemu dengannya, aku pulang dengan penuh kebahagiaan. Saat ini, keluargaku telah kembali dari perjalanan berobat. Namun, kesedihan masih meliputi keluargaku, karena terapi yang dijalani ternyata gagal.
Pada awal tahun ajaran baru, pemuda itu minta bertemu denganku. Tetapi, aku menolak karena tidak berani melakukan hal itu saat ibuku ada. Namun, karena rengekannya untuk memberiku sebuah kejutan, akhirnya aku memenuhi permintaannya. Pada waktu yang telah dijanjikan, kami bertemu. Ternyata, dia memberiku surprise, sebuah cincin emas. Aku sangat bahagia. Dia juga menyebutkan akan menemui keluargaku. Namun, lagi-lagi aku tolak dengan alasan aku masih sekolah. Pada hari yang sama dan pada saat iman lemah, kami terperdaya oleh setan. Saat-saat yang penuh tekanan, aku tidak tahu bagaimana cara mengingatnya, sementara aku juga tidak kuasa mengingatnya. Aku mendapati diriku seperti orang yang lupa diri, seolah-olah aku tidak pernah mengenyam etika sopan santun. Akibatnya, aku kehilangan mustika kesucianku. Aku juga kehilangan rasa malu, hidup, kehormatan, bahkan segalanya. Setelah kejadian tersebut, pemuda itu selalu menghibur diriku. Dia menjanjikan akan datang melamarku sesegera mungkin. Pertemuan kali itu berakhir dengan janjiku untuk memikirkan keinginannya. Kemudian aku memutuskan rencana untuk mempertemukan dia dengan keluargaku. Aku pulang ke rumah dengan perasaan remuk redam dan sedih. Sepanjang hari aku tidak sanggup menatap keluargaku. Selain itu, kejadian tersebut sangat jelas berpengaruh terhadap semangat belajarku. Setiap hari, pemuda itu menyapaku untuk menanyakan kesehatanku. 2 minggu berlalu, aku yakin Allah tidak akan pernah membeberkan perbuatanku. Alhamdulillah, kesehatanku mulai pulih, dan aku bangkit secara bertahap. Aku tidak keberatan pemuda itu menemui keluargaku pada akhir bulan untuk meminangku. Namun dalam waktu singkat, dia menghilang dariku selama beberapa minggu. Dia menghilang cukup lama dibandingkan lamanya hubungan yang kami jalin. Dia pergi tanpa alasan. Aku berusaha mencarinya, tapi aku tidak menemukannya. Setelah lama menanti, aku menemukan surat darinya dalam kotak surat. Surat itu sangat ringkas dan aneh. Aku pun tidak paham isinya. Aku mencoba menghubunginya lewat telepon untuk meminta penjelasannya. Akhirnya, aku bisa kembali bertemu. Aku melihat ada duka mendalam di matanya. Aku berusaha menyelidiki penyebabnya, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba dia menangis histeris. Sebelumnya, aku belum pernah bertemu dengan itu setelah sekian lama, tanpa sengaja. Inilah kisahku yang amat singkat. Aku sangat menyesal dan sedih. Di depan takdir yang gelap, dia telah menularkan penyakit ini padaku. Kini, aku tidak tahu apa yang semestinya diperbuat. Apakah aku mampu menghadap keluargaku membawa bencana ini? Apa yang harus aku lakukan? Si murid mengakhiri ceritanya. Setelah membaca kisah yang sangat menyedihkan ini, kita sudah semestinya bertanya, siapa yang bertanggung jawab kepada si korban ini? Dia telah dibesarkan dalam keluarga yang mapan. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada para pemudi, waspada dan jagalah dirimu. Jangan remehkan dosa-dosa besar. Setiap kesalahan bermula dari kesalahan kecil, kemudian ia akan menjadi besar. Waspadalah saat engkau menjadi korban seperti kisah murid di atas. Engkau akan menghadapi takdir yang gelap. Jika engkau menirunya, engkau menganggap enteng kehormatan dan mengabaikan perintah Allah. Semoga bermanfaat.